Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari topik 5 demonstrasi konseptual lembar kerja W, Where and Why, dengan kelompok 1 yang beranggotakan Ilham Syahid Firdaus, Zainul Mustafa, Kartika Eka Mustikayani, Helmi Fardiana Maharani, dan Aninda Firda Fadilah. Whereto terdiri dari W, Where and Why, H, Hook and Hold, E, Explore and Experience, Enable and Equip, R, Reflect, Rethink, Revise, E, Evaluate, Work and Progress, T, Tailor and Personalize the work, O, Organize. Penyusunan rancangan pembelajaran dalam pengembangan materi dan perancangan modul ajar menerapkan berbagai aspek UPD dalam pengaplikasiannya. Penerapan berbagai aspek UPD ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna dan interaktif bagi peserta didik guna mencapai merdeka belajar dalam pembelajaran di kelas. Elemen Where and Why. Pada fase ini, peserta didik mengetahui di mana dan apa yang akan dipelajari saat itu. Hal ini juga untuk membantu guru mengetahui pengetahuan awal peserta didik atau pemberian asesmen diagnostik sehingga guru mampu memberikan tujuan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik juga perlu mengetahui kenapa mereka harus mempelajari pembelajaran tersebut dan akankah itu berguna bagi mereka baik saat mereka berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Where and Why. Guru menjelaskan secara jelas kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran, memberikan pemahaman mengenai alasan untuk mempelajari materi tersebut. Peserta didik juga perlu mengetahui target yang harus dicapainya dan bagaimana proses penilaiannya sehingga peserta didik dapat memonitor kemajuan pemahamannya. Pertanyaan 1. Apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi. Tujuan pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan bukti yang dapat diamati atau diukur pada peserta didik sehingga peserta didik dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dalam lembar kerja ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan penugasan LKPD, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan perubahan wujud benda, peserta didik dapat menentukan wujud zat, padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, perubahan wujud benda, dan tanya jawab, peserta didik dapat mengklasifikasi karakteristik wujud, padat, cair, dan gas dengan benar. Pertanyaan 2. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka peserta didik akan dapat atau mampu yang pertama, mengklasifikasikan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, menentukan wujud zat, padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nafiati tahun 2021, jika dilihat dari taksonomi Bloom revisi tahun 2021, indikator mengklasifikasikan termasuk pada ranah kognitif di C2, menentukan termasuk pada ranah kognitif di C3, dan menganalisis termasuk pada ranah kognitif di C3. Pertanyaan ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Mengacu pada UPD, tujuan pembelajaran tersebut memberikan pemahaman akan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan gagasan maupun hasil analisis
dikatakan mampu memiliki perspektif apabila peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Dengan tujuan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman belajar menggunakan pendekatan understanding by design, sehingga para peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran maupun memahami materi tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik, seperti pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi peserta didik, menari, memainkan alat musik, aktivitas fisik, mengoperasikan suatu alat. Unjuk kerja dari tujuan pembelajaran pada lembar kerja ini adalah kemampuan menjelaskan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Kemampuan menjelaskan adalah kemampuan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Pertanyaan kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Adapun kriteria yang akan dinilai adalah kriteria sistematis. Sistematis merupakan segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Berikut ini adalah rubrik kemampuan menjelaskan dengan kriteria sistematis. Apabila peserta didik sangat sistematis dalam menjelaskan hasil analisis percobaan perubahan wujud benda, maka akan memperoleh kriteria sangat baik dengan skor 4. Apabila peserta didik sistematis dalam menjelaskan hasil analisis percobaan perubahan wujud benda, maka akan mendapatkan kriteria baik dengan skor 3. Nah, apabila peserta didik cukup sistematis dalam menjelaskan hasil analisis percobaan perubahan wujud benda, maka akan mendapatkan kriteria cukup dengan skor 2. Dan yang terakhir, apabila peserta didik kurang sistematis dalam menjelaskan hasil analisis percobaan perubahan wujud benda, maka akan mendapatkan kriteria kurang dan skornya 1. Rencana pembelajaran yang dibuat mengacu pada langkah kerja W, yaitu where and why, yang di dalam rencana pembelajaran ini, pendidik mengusahakan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar yang berpikir. Berdasarkan pemahaman yang ingin dicapai peserta didik di atas, maka rancangan W muncul pada kegiatan awal, yaitu peserta didik mendengarkan guru mengutarakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses belajar mengenai perubahan wujud benda. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai alasan untuk mempelajari materi tersebut, dan peserta didik juga mengetahui bagaimana proses penilaiannya, sehingga peserta didik dapat memonitor kemajuan pemahamannya. Berikut ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk memperkuat beberapa jawaban dari kelompok kami. Sekian, itu tadi pemaparan dari kelompok 1 terkait lembar kerja W. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.